yaitu tentang teknologi. Jadi santri dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Edwin Setiadi di channel At-Tauhidiyah Jaya Sukses dan Berkah. Seperti biasa, kami akan memberikan cerita ngobrol bareng tentang soal-soal yang lucu, unik, dan tentunya berpesan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol tentang persoalan yang sangat rumit sebenarnya dalam dunia santri ya. Apa itu? Yaitu tentang teknologi. Jadi santri dan teknologi. Karena kan kalau santri yang kita tahu ya dulu tuh mereka tuh nggak kenal teknologi gitu ya, bahkan bawa HP aja susah, nggak boleh gitu kan, apalagi untuk mengenal dunia teknologi yang sekarang semakin canggih, 4.0 ceritanya kan begitu, mau ke 5.0 ya. Jadi itu ya, kita akan bahas tentang teknologi dan santri. Dan tentu saya tidak sendiri, ditemani oleh sahabat saya yang super sekali yang nanti akan ngobrol bareng mengupas tentang dunia teknologi dan santri. Nanti akan memperkenalkan lebih dahulu ya. Jadi silakan, biar kenal aja. Saya udah kenal soalnya, biar kenalan sendiri aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Sarul Muinin. Di sini saya sebagai operator ya, dibilang operator di sini ini. Operator. Nah, di Yayasan At-Tauhidiyah itu ada sebuah lembaga, ada 4 lembaga, yakni MD, MJT, dan MA, MTS. Ada 4 lembaga. Untuk MD itu ada operatornya, tapi bukan saya, Saya di sini hanya ditugaskan hanya 3 lembaga, yakni Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, dan Pondok Pesantren. Oke, jadi ini namanya Mas Mumin ya. Jadi tugas di At-Tauhidiyah sebagai operator. Operator itu berarti dia tuh akan mengurus tentang aplikasi ya, yang nggak lepas dari dunia teknologi. Nah sebelumnya nih Mas Mumin, kok bisa ya? Bagaimana sih cerita hidup Pak Mumin ini bisa mengenal dunia IT ya? Artinya belajar dunia teknologi ini. Apa emang itu keinginan sendiri atau memang atau disuruh orang benar? Tapi sebelumnya di sini kan saya kan proaktif ya, tapi boleh nggak nih misalkan? Boleh ya, merokok boleh. Oke. Orang lucu-lucuan sih. Wis mantap di sini tuh. Tapi tetap ada pesannya. Oke. Nah, awal mulai saya mengenal dunia teknologi itu saya tuh waktu SMP ya. SMP kelas 3. Saya waktu lulus pondok belum teknologi itu. Teknologi ya. 18 tahun. Kan di sini tuh saya tuh belum pernah masuk ke pondok pesantren gitu. Oke. Ini nih menariknya nih, yang nantinya akan membahas tentang santri dan teknologi. Nah, jadi sewaktu perjalanan saya waktu SMP itu mengenal teknologi. Waktu itu saya tuh baru mengetahui sebuah website, yaitu email. Email. Saya zaman SMP belum di Facebook aja. Saya kabar juga. Oh gitu ya. Ya, waktu itu saya tuh mengetahui teknologi informasi itu waktu SMP. Jadi waktu SMP itu saya tuh ditugaskan oleh guru TIK waktu itu, guru TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Nah di situ dipraktekkan oleh disuruh beliau coba buat suatu akun email dan coba gunakan email itu untuk mengirim pesan ke email yang lain. Nah itu waktu SMP, saya tuh tertarik dalam dunia teknologi. Nah bagaimana sih teknologi ini berkembang di zaman sekarang gitu, ataupun zaman nanti gitu. Oh iya jelas. Iya. Berkembang banget kan. Nah disitulah saya tuh mulai menggeluti dunia teknologi gitu ya, meskipun tidak terlalu dalam menggelutinya, saya juga masih dalam proses belajar. Di situ saya tuh masuk ke, setelah lulus dari SMP saya tuh masuk ke SMK, sekolah kejuruan. Nah dalam sekolah kejuruan itu
saya tuh berpikir gitu loh. Saya tuh cari informasi, bertanya solusi dari teman itu masuknya ke multimedia. Oh, di SMK, SMK jurusan jurusan multimedia waktu multimedia. itu. Nah, saya tuh berpikir, nah saran dari teman itu saya tanyakan ke teman, apa sih multimedia itu jurusannya? Multimedia itu membahas sebuah software komputer itu semuanya ada di multimedia. Ya. Nah, Dan itu cocok nyambung lah ya. iya nyambung. Nah, sempat saya berpikiran, oh mungkin ini satu arah sama saya gitu. Akan tetapi di situ ada penolakannya. Saya tuh tidak dalam software komputer, dalam software itu ada nasihat dari seorang kakak, kalau dalam software mungkin bisalah kita belajar otodidak. Software apa namanya? Software. Tapi Dalam software komputer itu teman nyambung. Software. Nah, di dalam teknologi itu ada dua, software dan hardware. Nah, dalam hardware, kalau hardware saya jelaskan, Kuliah. kalau hardware itu seperti fisik bentuknya, bentuk fisik sepertinya kita lihat hard disk, PC-nya, sampai itu namanya hardware, RAM semacamnya. Itu hardware. Kalau software itu aplikasi pendukungnya, itu dinamakan software. Ya, pengetahuan saya sih gitu. Ya, itu ya cerita bagaimana Mas Mumin bisa mengenal dunia teknologi ya. Mas Mumin mulai dari SMP ya sudah mengenal teknologi dan sudah dimulai dari tugas email ya. Email. Nah, pada akhirnya setelah lulus, sekarang kan Mas Mumin ini kan sudah masuk dalam dunia kerja di sebuah lembaga ya namanya Atauhidyah gitu kan. Nah, karena kan Atauhidyah ini kan pondok pesantren yang basisnya Salafi gitu kan. Kalau Salafi ya nggak lepas dengan kitab-kitab klasik dengan klasik. Nah, akhirnya Mas Mumin ini bisa masuk Atauhidyah gitu. Kenapa nggak ngajar di pesantren aja nih, ngajar di pesantren tapi masuk dalam dunia Atauhidyah? Jadi ceritanya begini. Cerita lagi nih panjang. Oke, saya cerita lagi pengalaman saya. Jadi saya tuh setelah lulus SMK, saya tuh membuat lamaran pekerjaan gitulah. Ya, lamaran cari jodoh ya. Karena ada teman saya yang nyari lamaran selama 23 tahun itu ngejomblo aja. Oh, itu saya tahu ceritanya. Saya tahu aja ya. Saya nggak doain itu. Terus maksudnya. Oke. Saya udah tahu. Jadi begini kalau saya. Jadi setelah saya lulus dari SMK, saya tuh berpikiran begini. Saya tuh berhari-hari ya bangun pagi. Wis, luar biasa. Untuk melaksanakan untuk bangun pagi itu sholat subuh atau cuma ketahuan doang nih? Ya tidak. Maksudnya saya tuh sholat subuh. Nah, saat subuh saya berdoa ya doa yang terbaik lah buat saya gitu, buat keluarga saya, buat kerabat saya. Nah, setelah itu saya kan ada kegiatan pagi yaitu sekolah selama masa sekolah tuh. Nah, setelah lulus saya dari sekolah SMK, saya pagi tuh berpikir gitu tuh, jenuh di rumah tuh, maksudnya nggak ada kegiatan apa yang mesti dilakukan setelah lulus itu kan? Setelah lulus. Iya, kebanyakan begitu. Iya, berpikir gini, saya mau melanjutkan pendidikan. Saya melihat ke keluarga gitu, orang tua. Ya, orang tua tuh tidak mampu lah sekiranya untuk membiayai saya kuliah. SMK saja saya tuh ya alhamdulillah saya tuh punya inisiatif gitu untuk mencari rupiah gitu. Untuk membantu orang tua. Ngemis ini ya. Ya, saya kan selain di teknologi ya, saya tuh bisa untuk mencari penghasilan di dunia musik. Wedis, untuk talent nih. Dari musik, saya tuh teknologi sama musik. Nah, setelah saya lulus dari kuliah, ada dari SMK, saya lulus dari SMK, saya tuh membuat sebuah lamaran kerja. Saya buat banyak tuh, sampai saya ke Tangerang, ke Bekasi, ke Pandeglang,
ke Cilegon. Sudah saya sampaikan itu Malah lamaran-lamaran. sudah ngomong kota Serang ya. Iya, kota Banten Serang. gitu ya. Terus akhirnya Ya akhirnya sampai 3 minggu itu 3 minggu atau 1 bulan lah minimal. Itu lamaran satu pun tidak ada panggilan panggilan. tidak ada ya. Tidak ada itu. Iya, karena yang ngelamar bukan Mas Mumin doang. Iya. Untuk lamaran segini gitu. Iya kan, dong ya. gitu tuh segi. Iya, harusnya punya orang dalam. Iya seharusnya. Ya waktu itu lah harusnya punya orang dalam gitu. Tapi ya Mas dalam ya. saya tuh menunggu sebuah panggilan pekerjaan, Iya. menunggu sebuah panggilan pekerjaan. Akan tapi ya itulah Tidak ada panggilan sama sekali ya. yang nggak ada panggilan sama sekali. Nah dari situ Dari situ ya alhamdulillah kakak kandung saya pribadi, beliau adalah sebuah pimpinan generasi kedua dari yayasan At-Tarbiyah As-Sujai. Oke. Nah, dia generasi kedua, beliau generasi kedua, dan di situ beliau memanggil saya waktu itu, dan beliau mengatakan apakah sudah ada panggilan dari lamaran yang sudah disebarkan ke PT-PT ya, yang sudah ada, yang sudah menerima. Saya bilang saya sejujurnya gitu tuh ya, saya tidak ada, belum ada panggilan sama sekali. Nah di situ itu sedih sekali itu. Saya tuh berat mengatakan ke saya gitu tuh. Iya. Maksudnya saya tuh sekolah gitu, tapi keahlian saya tuh sudah digunakan gitu. Iya, kayak nggak pakai ya. Dia kayak gak pakai gitu. Kamu mungkin kalah saingan. Ya, Semua orang duit pasti jalannya. ya mungkin seperti itu. Nah, jadi di situ kayak saya menawarkan, apakah kamu mau membantu kakak di sini untuk mengakses untuk menjadi seorang IT di sini, di sebuah yayasan gitu. Biasa. Nah di situ kan karena saya gimana ya, saya juga mengenal dunia IT itu tidak terlalu dalam gitu, hanya beberapa saja gitu. Tapi kan tetap itu menjadi jurusannya kan ya. Iya, maksudnya menjadi jurusan, menjadi sebuah jurusan. Iya, kalau saya kan jurusan sejarah, berarti sudah jadi operator gimana? Ya tidak nyambung ya. Ini nyambung. Akan tapi tergantung pola pikir kita dalam Wes. teknologi sih. Boleh, oke. Tentang kita pengetahuan dalam teknologi. Nah di sini saya tuh berpikir gini, saya mau mengelola sebuah lembaga. Nah di lembaga itu pasti mempunyai tanggung jawab yang besar. Itu harus bekerja, harus bertanggung jawab. Iya dalam apalagi ini dalam sebuah lembaga gitu, dalam makanya tanggung jawab besar soal IT. Kamu di sini aja bantuin Kang Haji untuk mengelola yayasan ini di bidang data ataupun di bidang IT-nya. Nah, di situ saya itu berpikir, saya tuh menanyakan gitu, apakah di sini itu sudah ada ahli IT-nya, Nah, kata beliau sudah ada. Oh, ada benar. Iya sudah ada, tapi tapi beliau itu sedang mencari penerus. Iya, pembantu gitu, Ya. Pembantu di bidang IT. Iya, ujungnya jadi pembantu. ya ini kisah inspirasi ya. Iya. Nah, setelah harus mulai dari awal dulu. Iya, harus dari awal gitu ya. Membantu dulu gitu kan. Ya, alhamdulillah saya tuh membantu beliau gitu ya, membantu seorang IT di yayasan ini tuh ya. Nah, di situ IT itu mengundurkan diri. Nah, di situ kakak saya langsung menunjuk saya sebagai IT di sebuah lembaga. Oke, itu tahun berapa, Mas Min? Itu tahun 2018. Soalnya itu setelah saya lulus dari SMK. Karena saya masuk ke sini tahun 2020 ya. Oh, 2020. iya. Iya. Nah, itu ya cerita Mas Mumin ya, begitu panjang, sedih banget perjuangannya. Ya memang kalau orang berilmu itu ya harus sabar ya. Akhirnya ternyata jodohnya atau takdirnya adalah dalam dunia pesantren ya. Akhirnya masuk dalam dunia kerja pesantren ya.
Nah, setelah sudah masuk nih, artinya kan sudah terima nih sebagai apa? Orang yang mengurusi data-data gitu kan, operator ya. Nah, kemudian apa sih tugas awalnya setelah masuk dalam apa di ambil